Ayam Penjualnya apa sih tinggi. menurut Anda yang lebih mahal daripada ayam potong? Ayam kampung mungkin? Jelas tidak mungkin lah Ricis pakai ayam kampung. Ya juga sih, alot ya Pak ya. Iya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Mas Irfan. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan kali ini, di studio channel kami Bukan Coach ID, kedatangan bintang tamu Mas Sugianto. Hai. Oke, Mas Sugianto ini adalah salah satu peserta MBC kita yang akan memaparkan ide bisnisnya. Konon katanya Mas Sugianto ini dengan ide usahanya akan menggemparkan masyarakat perayaman di Kota Kediri. Betul Mas Sugianto? Betul sekali. Saya panggil Mas Sugi gitu ya biar Mas Sugi lebih akrab. lebih. Oke Mas Sugi. Mas Sugi bisa diceritakan singkat apa ide usaha yang akan dijalankan ini? Ide usaha yang saya jalankan berupa ayam goreng yang dilumuri saus seperti Ricis Victory yang gimana ya? Jadi ayam tersebut sebuah Kentucky sebenarnya yang dikasih saus lalu dimasak bersamaan dengan sausnya tersebut lalu dihidangkan seperti itu aja. Jadi yang seperti Ricis Victory. Oke. Ini baru ya, ini ada makanan Ricis Victory gitu ya. Iya. Oke, terus namanya nanti apa ini? Mungkin ayam pedas atau ya belum kepikiran juga sih. Ayam pedas dan belum kepikiran. Dan Anda berani datang ke MBC ini dengan ide bisnis yang masih absurd. Sebenarnya kalau absurd itu juga gimana ya? Bukan gak bisa dibilang absurd juga sih Pak, karena kita sudah pernah menjualkan produk tersebut, tapi kita belum tahu namanya itu harus apa. Kalau misalkan kita kan membawa nama Ricis Victory, Ricis Victory tersebut kan jadi gimana ya? Kayak gimana ya? Jiplak gitu loh Pak. Jadi iya, Anda pasti kena paten. Nah, jadi kalau kecil-kecilan kan, terus saya berjalan kan di online Pak. Jadi nggak masalah lah kalau misalkan Ricis Victory KW gitu Pak. Tapi kalau misalkan kita buat gerobak terus atau sebuah di ruko atau yang paten lah Pak. Jadi kalau misalkan membuat banner Ricis KW gitu kayak gimana ya, takut kena pasal gitu Pak. Jadi iya bener dong. Terus kemarin gimana bisa lolos seleksi sama tim kita itu? Jadi gini Pak, yang diajukan bener Ricis KW tapi dengan nama yang berbeda. Tapi orang-orang itu harus tahu yang disajikan itu ya rasanya seperti Ricis gitu loh Pak. Dengan nama Anda yang berbeda. yakin rasanya seperti Ricis? Yakin Pak. Soalnya kan sebelum kita memasarkan produk, terus setelahnya juga, terus langsung kita tanya gimana rasanya, apa yang kurang, terus jawabannya alhamdulillah positif semua. Anda pernah membandingkan antara Pernah. hasilnya? 9-10 lah Pak. 9-10 luar biasa sekali. Anda ini memiliki kepedean yang Harus Pak. iya, lebih dari kepedean orang punya gitu ya. Oke. Mas Sugi. Oke ya. Bagaimana nanti Anda mengelola bisnis ayam Ricis KW Anda, ya kan? Saya sebut Ricis KW ya karena Iya, Anda belum punya nama kan katanya Iya. tadi. Oke. Mengelola bisnis ayam Anda ini dengan profesional, apa saja yang sudah Anda siapkan? Pertama kita sudah menjual di online, terutama di kuliner daerah tertentu. Jadi seenggaknya di daerah tertentu itu sudah tahu apa yang kita jual, apa yang terus rasanya gimana. Terus jadi kalau misalkan kita mau gimana ya, mau buat lapak atau semacamnya gitu, jadi orang itu udah tahu walaupun misalkan namanya itu bukan Ricis lagi, ayam jahat lah atau apalah gitu kan. Jadi oh itu memang kan sebelumnya memang orang sudah tahu rasanya seperti apa. Jadi nggak
nggak kayak gimana ya, oh itu rasanya gimana sih, nggak gitu. Jadi nggak tanya-tanya lagi Pak. Jadi kita cara masyarakatnya pertama memang memakai nama Ricis KW, terus kita online kan. Jadi kalau misalkan Ricis KW kan memang sudah terkenal Pak ya. Ricis bukan Ricis KW. Kalau Ricis kan memang sudah terkenal. Jadi orang nggak kebanyakan tanya, ini nanti gimana rasanya, terus enak atau enggak atau gimana. Terus ya saya beri menjamin, soalnya testimoni yang pernah dan banyak orang kata memang positif semua Pak, alhamdulillah. Mas Sugi, tekstur ayam yang Anda miliki itu nanti lebih cenderung ke gurih atau pedas? Lebih cenderung ke gurih dan pedas Pak. Jadi kalau gimana ya, Oke, soalnya gimana? kan Ricis itu kan juga pakai level Pak. Kalau level 1 sampai level 5 kalau nggak salah. Kalau level 5 kebanyakan rasanya memang ke pedas Pak. Jadi rasa gurih ayamnya itu hampir tidak bisa dirasain, tidak bisa dinikmati. Tapi nanti kalau misalkan masuk level 1 dan 2 itu masih ada rasa gurihnya Pak. Anda sebegitu yakin dan membuat saya penasaran dengan ayam Anda. Kemarin tim dicoba. sudah nyoba, ini saya belum nyoba ini ya. Oke lah, besok saya pengen nyoba ayam Anda. Tapi kita lanjutkan podcast kita ini. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang bahan baku ayamnya. Ayam apa yang Anda gunakan nanti? Ayam potong Pak, ayam pasar biasa. Ayam potong. Ayam potong. Memang di Ricis itu pakai ayam potong? Kurang tahu Pak, tapi kan ini kan sebagai versi murahnya, jadi kita nggak harus sama seperti Ricis. Kalau misalkan Ricis pakai entah ayam dari mana, yang penting kita bisa seenggak-enggaknya bisa menyerupai dan bisa memangkas harga supaya Ayam penjualnya apa sih tinggi. menurut Anda yang lebih mahal daripada ayam potong? Ayam kampung mungkin? Jelas tidak mungkin lah Ricis pakai ayam kampung. Ya juga sih, Allah ya Pak ya. Iya lah, kalau ayam kampung tuh dibikin ayam lodo. Nah, Iya sih. gitu kan? Ya mungkin kalau ayamnya juga sama Pak, sama-sama ayam negeri, ayam kampung, iya. ayam potong itu Pak. Terus apa yang membedakan? Mungkin yang berbeda itu adalah satu, kalau di restoran itu kena PPN Pak, jadi harganya lebih mahal. 10% aja kan? Ya 10%. Terus biaya untuk renov mungkin juga gimana ya? Kalau makan di situ lebih mewah dan lebih terasa nikmat, ber-AC. Jadi mungkin itu ada biaya-biaya tambahan tertentu daripada makan di pinggir jalan. Jadi kalau misalkan perbandingannya, kalau misalkan kita makan di restoran dengan makanan yang sama seperti yang pinggir jalan itu lebih mahal. Kenapa Pak? Gara-gara kita juga seakan-akan sewa tempat tersebut. Daripada kalau di pinggir jalan kan kita cuma duduk di emperan, Bayar Satpol PP. kebersihan lah kalau enggak. Jadi kalau misalkan di restoran kan kita juga PPN termasuk 10%. Terus kayak kebersihan tempat, terus kayak kenyamanan dan parkir juga mungkin, jadi bisa lebih mahal. Mungkin itu faktor yang lebih enak untuk dijelaskan Pak. Oke. Rencana nanti di mana lapak yang mau Anda bikin? Kalau sementara mungkin di daerah Kabupaten Kediri Pak, tepatnya di Pasar Minggiran. Kenapa di sana? Soalnya Kenapa nggak di bukan- kota Kediri saja kan lebih? Iya Pak, sebenarnya Mantep. memang mau juga sih di daerah kota Kediri, tapi dibatasi dengan biaya, terus harga sewa yang mahal kan, jadi kita mau merintis dulu di perkampungan gitu Pak. Jadi kayak sebenarnya waktu kita kan jualan itu lewat online Pak, jadi onlinenya Kediri kota juga ada. Terus sebenarnya ada sih yang minat di daerah Kediri kota, tapi kan kasihan di ongkir Pak. Kalau misalkan harga Ricis cuma kita kalau jual Ricis itu sayap satu bijinya cuma 5.000 Pak, sayap. Jadi itu paketnya 4 sayap itu 20.000. Nah sedangkan kita berada di Kabupaten Kediri, terus kita suruh mengantar ke Tarokan kan, terus misalkan kita kasih ongkir 5.000 juga gak pantas Pak, capek di kita juga Pak. Kalau 10.000 gak mungkin mau. Jadi ya udah di lingkup situ dulu aja. Terus akhirnya nanti insya Allah bismillahirrahmanirrahim bisa nambah cabang lagi. Moga-moga bismillah lancar. Kalau seandainya Anda lolos di seleksi kita, di challenge yang saya berikan,
Dan Anda beruntung mendapatkan bantuan modal dari saya. Apa yang Anda lakukan dengan modal tersebut? Langsung buka Pak, jelas. Jadi langsung, kan sebelumnya kan masih di online. Jadi kita belum sebenarnya sih sudah sejak lama Pak. Banyak yang tanya juga, Mbak, Mas, ini lapaknya di mana? Apa cuma onlinean aja atau bla 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 gitu Pak. Terus ya saya jawabnya cuma, maaf Mbak, Mas, ini cuma di online aja, jadi cuma hari-hari tertentu bisanya. Jadi misalkan open order jam 7 pagi, nanti jam 12 sudah close order. Jadi kalau misalkan ada yang pesan jam 12 ke atas sampai malam atau gimana, itu nggak bisa ngelayan lagi Pak. Sehari bisa sampai berapa piece? Sehari yang di onlinean saya pernah menjual kurang lebih, sebenarnya yang kenceng itu saya Pak, saya pernah sampai 30 biji. 30 biji. 30 ayam. Bukan ayam, sayap. Jadi 30 kali 5. Kali 5.000 itu Pak. 150.000 sehari. Ya enggak sehari Pak. Kan bukanya jam 7 sampai jam 12 siang. 5 jam. 5 jam. 150.000. 150.000. Apa sih yang membuat Anda termotivasi untuk terus mempertahankan bisnis ini? Yang membuat saya termotivasi, pulang usahanya itu sangat besar Pak. Soalnya kalau dalam bidang makanan, kuliner Pak, yang tepatnya itu tidak memandang usia Pak sebenarnya. Jadi semua kalangan itu bisa merasakannya. Apalagi ini versi murahnya loh Pak. Jadi kalau misalkan Ricis, mungkin kalau misalkan orang kampung atau gimana, mungkin hanya tahu namanya atau sampai nggak pernah tahu apa itu Ricis Victory sebenarnya. Jadi kita ingin mengenalkan ini Ricis Victory gitu. Tapi yang versi KW-nya enggak seenggaknya tahulah Ricis Victory itu yang gimana, walaupun tempatnya nggak sebagus yang aslinya, terus seperti yang diharapkan yang seperti aslinya Pak. Jadi seenggaknya mereka tahu kalau ya gini rasanya gitu Pak, dengan harga yang relatif murah. Boleh nanti Anda eja nama Ricis Victory Anda? Insya Allah bisa Pak. Gimana ejaannya? RECHESE Ricis VACTORY kalau nggak salah. Gitu ya. Bikin aja Ricis Victory, ya kan? Ricis Victory. Saya yakin belum ada patennya itu. Dibikin aja. Oke. Saya menghargai keberanian Anda sudah datang ke sini. Saya berikan 3 challenge. Apakah Anda siap? Siap. Challenge yang pertama, saya ingin Anda memastikan nama produk Anda, sehingga ada branding yang sudah Anda siapkan di sini. Jangan sampai besok Anda balik lagi ke sini kemudian masih bingung lagi namanya. Oh iya. Seperti anak Anda lahir kan langsung punya nama kan? Iya Pak. Betul nggak? Betul sekali. Ya kan? Yang kedua, saya ingin Anda memastikan bahwa Anda sudah memilih tempat yang tepat di daerah situ. Bagi saya, sebuah produk yang baik dijual di tempat yang kurang strategis juga akan tidak menghasilkan apapun. Challenge yang ketiga, saya ingin Anda membuat laba rugi sederhana lah. Berapa modal yang Anda butuhkan? Ya. Tadi kan sudah ya dibikin, tapi saya ingin yang lebih detail lagi. Siap. Berapa modalnya? Terus kemudian analisa beban, terus kemudian untuk bahan baku, kemudian tempat, terus ada juga tenaga dan sebagainya. Ya sesederhana yang Anda bisa lah. Yang penting saya bisa memahami itu dengan baik. Nah di situ nanti ketika target penjualan per hari sekian dan Anda menghasilkan sekian, maka ada laba berapa di sana. Laba itu bukan untuk saya, tetapi saya ingin memastikan bahwa modal yang akan kita salurkan ini benar-benar tepat. Siap dengan 3 challenge itu? Siap Pak.
Maksimal 7 hari saya tunggu. Dan silahkan nanti Anda bisa bersaing untuk mendapatkan keberuntungan sebuah modal yang akan kita berikan untuk usaha Anda. Demikian Mas Sugi, saya ingin sebelum saya tutup podcast ini, Anda menyampaikan kepada pemirsa di rumah agar mereka juga tertantang untuk mengikuti challenge MBC ini. Silahkan. Jangan takut untuk memulai usaha dan mulailah dari sekarang. Terima kasih. Demikian tadi interview kita dengan peserta MBC Mas Sugi, calon juragan ayamnya Kediri. Jangan lupa berikan komentar Anda di bawah sini, like, subscribe, serta follow Instagram saya di bukancoach.id. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.